Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kawula ta'zimaken panjenenganipun Syekhina wa murabbir ruhina Rama Kiai Haji Ali Mansur wa ahli baitihi ingkang sampun gula wentah utawi ingkang sampun narbiyah, sampun didik dumateng kita sedaya sampai saat menika kanthi ikhlas. Narugi ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak-bapak asatid, bapak pengurus ingkang insyaallah kita sedaya taati punapa ingkang dados peraturan-peraturanipun. Lalu dumateng rencang-rencang sedaya, rencang perjuangan ingkang kawula banggaken lan ugi ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saderenge niki mengke ngomong-ngomong niku mau sampun dipun lantik nggih pengurus-pengurus dari nilai ketua sampai saksi-saksinya tata usaha niku, lalu enten pengangkatan pengurus enggal. Nah, niku kan dereng dipun tunggali. Nah, monggo mugi-mugi santri ingkang dipun paringi amanah dados pengurus, sekretaris, bendahara, pendidikan, keamanan, kebersihan dan juga tata usaha, semoga bisa amanah lan ugi sober selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan dan juga bisa menjalankan tugas sebagaimana tugasnya masing-masing. Mugi-mugi dipun paringi kesayangan selalu. Ala hadirin wa sallallahu al-Fatihah. Ingkang salajengipun alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Sampai saat ini, sampai saat menika kita semua masih diberi nikmat sehat, sehingga kita masih diberi nikmat bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada akhirnya kita insya Allah sebentar lagi akan memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan ingkang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Al-Quran itu diterangkan kan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, yaitu salah satunya bulan Dzulhijjah. Itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terus yang 3 apa standar? Ada yang tahu nggak? Terus yang atas betul, yang 3 apa standar? Apit, Dzulqa'dah atau Apit. Terus Syawal, betul. Ramadan, Muharram, Suro, Saleh, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini sangat dimuliakan bulannya ini. Yang kita bahas dulu yaitu bulan Dzulhijjah, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Mari kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan supaya kita selalu diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini juga ada peristiwa apa tujuan. Nah, di bulan
Dzulhijjah. Di situ ada peristiwa atau sejarah Islam yang sangat agak besar, yaitu diantaranya ada peristiwa yang dialami oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu peristiwa apa namanya? Penyembelihan kurban Nabi Ismail, dijadikan kurban disembelih oleh bapaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk taqarruban ilallah atau untuk kurban mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebelum saya uraikan atau saya ceritakan peristiwa sejarahnya bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, nah, sebelumnya seberapa penting kita itu bisa tahu atau kita itu mengetahui sirrah nabawiyah atau kisah-kisah Nabi. Penting apa mboten sih? Kita itu mengetahui kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Seberapa penting sih? Nah, ini kita bahas dulu pertanyaan seperti itu. Yang pertama yaitu ada dawuh ya. Ala inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Ada dawuh seperti itu. Ala ilang-ilang inda dzikri sholihina ing dalem nalikane nutur pira-pira wong kang padha salih angziru mongko bakal tumurun apa ar-rahmatu welas kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ketika kita mau merenungi atau kita mau membaca atau kita selalu mengingat cerita atau kisah-kisah perjalanan peristiwa yang dialami oleh orang-orang soleh, maka Allah akan selalu memberi rahmat atau selalu memberi kewelasan terhadap orang yang mau merenungi perjalanan atau peristiwa kisah-kisah para solihin niku. Nah, niki gesami mawon peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim kaliyan Nabiullah Ismail, karena keranten Nabiullah Ibrahim itu juga termasuk orang soleh. Dipun terangaken teng ngene Al-Qur'an ini. Wa ja'alna lan dadekake ingsun Allah fi dzurriyyatihi ing dalem anak turune Nabiullah Ibrahim an-nubuwwata ing kenabian. Terus anak turune atau anak cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dadi nabi sedanten. Ngoten. Contohnya terus putranya Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam itu juga menjadi nabi. Nabiullah Ishaq alaihissalam menjadi nabi. Dan sampai ngandap-ngandapin Nabi Yakub, ada Nabi sinten mulai Zakaria dan seterusnya, itu semuanya menjadi nabi. Terus diteruske ayat ini wawal kita balan Allah maringi kitab tenggene dzurriyyah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diparingi kitab Zakaria, kitabnya Nabi Zakaria ya Zabur. Ada Nabi sinten mulai niku Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya diparingi kitab oleh Allah, masing-masing ada kitabnya. Terus wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwatan wal kitab innahu fil akhirati laminas sholihin. Fa innahu lan tamastuhune Nabiullah Ibrahim fil akhirati ing dalam akhirat iku laminas sholihin, nyekti setengah saking yang ingkang sholih. Dados dipun terangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu termasuk yang ingkang sholih. Maka dari itu seperti dawuh ingkang sampun kula utaraken awal tadi, ala inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Niku ketika kita merenungi atau mengangen-angen ceritanipun atau sejarahipun, peristiwanipun tiang-tiang solih, niku wau termasuk Nabiullah Ibrahim niku orang-orang solih, kita akan mendapatkan rahmat atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kan penting nih, karena kita bisa mendapatkan rahmah. Maka dari itu sirah nabawiyah, kita mempelajari kisah atau perjalanan hidup Nabi itu termasuk penting.
Terus mulai Syekh Imam Ibnul Zawji berkata dalam kitabnya tenggene kitab Sayyidul Khadarnya, Sayyidul Khadar jenengan beda kitab yang itu. Lagi mboten gede kula. Nggih. Syekh sinten Imam Ibnu Zawji berkata ngeten. Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ra'aitu sapa ingsun al istighala ing wong sing padha sibuk utawa kepungkul bil fiqhi kelawan fikih utawa ilmu fikih wa sama'il hadis lan maca-maca hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. La yakadu meh wae yang ora cukup fi salahil qalbi ing dalam bagusnya hati. Jadi Imam Ibnu Zawji berkata, aku melihat seseorang yang sibuk dengan ilmu fikihnya, atau ada seseorang yang sibuk dengan membaca hadis, sibuk pokoknya. Wah, fikih diurusi terus, membaca hadis terus. Nah, itu hampir saja orang seperti itu belum bisa membenahi hatinya. Nah, jadi belum tentu wong sing ngalim fikih, wong sing hadise tokcer, bahkan bisa hafal ribuan hadis, itu belum tentu hatinya itu bisa bagus atau seolah bisa membenahi hatinya. Nah terus illa yumayyazu birraqaihi wan nadhar fi siratis salafis shalih. Kecuali kalau orang tersebut diimbangi dengan fin nadhar fi siratis salafis shalih. Dia merenungi atau mengingat-ingat sejarah atau peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang solih. Wa aslahus solih ini jadi wong sing paling solih. Nah, yaitu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berarti kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari peristiwa, mempelajari kisah-kisah Nabi, ini juga bagus atau penting. Karena apa? Karena itu untuk membeli hati kita supaya kita tidak salah dalam melangkah, atau kita bisa benar dalam melangkah, bisa benar dalam menjalani hidup seperti itu, bisa tenang hati kita. Karena apa? Karena jelas kalau kita sudah mempelajari atau kita merenungi kisah-kisah Nabi, kita bisa sholahil qalbi. Terus mulai Syekh Ali At-Tantawi juga pernah ngendikan ngeten. Terus diusahakan setiap orang itu di rumahnya niku ada satu buku atau satu kitab yang itu menerangkan tentang kisah-kisah Nabi atau peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi atau orang-orang soleh. Karena apa? Karena dengan kita bisa mengenal atau dengan kita bisa mempelajari, mengenang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang-orang soleh, itu bisa menguatkan iman kita dan bisa menumbuhkan mahabbah kita atau cinta kita itu lebih besar lagi terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang pilihan Allah, terhadap Nabi, terhadap Rasul, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu pentingnya sirah nabawiyah kita pelajari. Karena apa? Karena untuk menguatkan iman kita dan untuk menambah mahabbah kita terhadap kekasih Allah dan juga mahabbah terhadap Allah. Karena tengene Al-Qur'an dipun dawuhaken qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul dawuh sira Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. In kuntum lamun ana sira kabeh ana iku tuhibbuna padha demen sira kabeh Allah ing Allah. Fattabi'uni mongko anut sira kabeh ing ingsun. Terus Kanjeng Nabi mendapat perintah dari Allah niku supaya ngendikan tegene tiang-tiang kata ngendikane niku kok. In kuntum tuhibbunallah jenengan kok termasuk apa gitu. Jenengan itu kok pengen atau bisa mencapai taraf mahabbatullah atau cinta terhadap Allah, fattabi'uni. Monggo jenengan anut maring ingsun. Ingsun Kanjeng Nabi Allah
sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan jenengan sedaya mencintai Kanjeng Nabi, pastinya jenengan juga melakukan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, apa yang menjadi larangannya. Kan ngoten toh. Iya. Nah, maka dari itu, karena dengan jenengan cinta mahabbah terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma dengan sholli alaihi. bisa melakukan atau menjalankan perintah-perintahnya Allah dan juga Rasulnya, dan menjauhi segala larangannya. Nah, begitulah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah itu, karena ada tujuan seperti itu. Nah, lanjut. Terus malam ini saya akan menerangkan tentang peristiwa besar Islam, yaitu berupa Nabiullah Ismail yang disembelih, dijadikan kurban atau mendekatkan diri kepada Allah oleh bapaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan terus pripun ceritanya pripun? Ngeten. Jadi diceritakan tentang kitab Bada'iuz Zuhur. Niku Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku awal mulanya niku pernah nazar. Nazar niku napa beda? Nazar niku ketika diberi sesuatu atau mengalami tragedi apa, dia akan ngene, dia akan melakukan seperti ini. Nah, Nabiullah Ibrahim juga pernah nazar. Niku pada suatu hari Nabiullah Ibrahim niku ngendikan ngeten, ya Allah, kulo atau aku niku sudah lama belum dikaruniai rezeki, yaitu berupa anak laki-laki. Tapi ini lama banget tidak diparingi atau tidak dikasih anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nazar, ya Allah, sakumpama panjenengan maringi kula rezeki berupa anak lanang, besok bakal saya kurbankan, besok bakal tak sembelih, tak gawe parek begini jenengan, tak dikurban begini jenengan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam nada seperti itu. Nah, terus karena begitu lamanya belum dijawab oleh Allah apa yang diminta atau apa yang disuwun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu berupa anak laki-laki niku, sampai lupa nadari niku. Wah, mungkin yang tak saya berapa ratus tahun mungkin, tapi Ibrahim umurnya kan termasuk panjang ya. Kan gitu. Nah, terus pada suatu hari Allah mengabulkan doaipun Nabiullah Ibrahim niku wau, yaitu diberi rezeki, yaitu berupa anak laki-laki yang diberi nama Nabiullah Ismail alaihi salam. Terus niku diparingi melih, yaitu adik melih jenenge Nabiullah Ishak alaihi salam. Umure kacek umure antara Nabiullah Ismail karo Nabiullah Ishak niku kaceke niku 30 tahun gitu. Nah, terus ketika sampun atau sudah dikasih rezeki berupa Nabiullah Ismail niku wau, Nabiullah Ibrahim sempat lupa karena saking lamanya niku, saking suwene. Nah, terus pada suatu hari Nabiullah Ibrahim niku tidur selama 7 hari 7 malam diimpeni. Nah, impene niku pripun isin? Impene teng mriku Nabiullah Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail kon nggih kurban, kon nggih nyembelih soalnya biyen Nabiullah Ibrahim niku pernah nazar seperti itu. Kan ngoten, mimpi selama 7 hari 7 malam. Warnane pada tanggal 8 niku ada yang namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Nah niku selama 7 hari 7 malam niku Nabiullah Ibrahim mimpi tentang niku wau, peristiwa niku. Terus masih hijau tenan apa mboten, apakah ini benar-benar wahyu atau perintah dari Allah supaya Nabiullah Ibrahim itu untuk menyembelih putranya, apa iya bener ngoten. Nah niku tanggal 8 malam dinamakan Yaum Tarwiyah. Yaum Tarwiyah niku
Tarbiyah kan dari kata ro'a, maknanya kan mimpi, gitu. Nah, terus pada tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah niku dinamakan Yaumul Arafah. Arafah iku maknane wis jelas atau wis ngerti, wis cetha. Nah, itu karena apa? Karena pada hari itu atau tanggal 9 itu Nabi Ibrahim sudah memantapkan hatinya kalau benar memang yang dimimpikan selama 7 hari 7 malam itu adalah perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus awal bulan itu niku ya berarti. Terus pada tanggal niku Nabiullah Ibrahim alaihi salam ngendikan atau berkata kepada putranya Nabiullah Ismail, "Hud ma'aka hablan wa madiyatan." Nang nek cara bahasa iki, nek cara tiyang mriki, nang anu mungkin dari kula nggih, mungkin jenengan beto tali tampar kalih beto pisau atau beto geman. Ngoten dan khud ma'aka hablan wa madiyatan. Jadi Nabiullah Ibrahim menyuruh putranya Nabiullah Ismail untuk mengambil tali tampar sama geman atau pisau. Kalau nggak tinggi nyembelih apa namanya? Parang, girang, parang, jenisnya itulah pokoknya. Dan lanjut cerita, lajeng Nabiullah Ismail kagem menapa to Bapak? Kok kula kan beto atau kan padus kan mengambil tali tampar kalih gaman niku jawabanipun Nabiullah Ibrahim, oh apa tak nggih nyembelih wedhus. Tak nggih nyembelih wedhus. Padahal Nabiullah Ibrahim niku wau apa nyembelih apa? Nabi Ismail mboten wedhus kan ngoten. Nah, terus ngoten nggih. Lajeng pun mengambil tali tampar kalian pun mengambil gaman niku parang atau birang. Terus Nabiullah Ibrahim kalian Nabiullah Ismail sedang menuju tenggene berangkat menuju Jabal atau gunung tenggene tanah Mina. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Ismail tepatnya. Nah, di situ sempat ditemui oleh orang tua, orang tua. Nah, ternyata orang tua itu adalah iblis yang berwujud rupa menjadi orang tua. Jadi orang minggu, jadi orang tua iblis itu. Nah, di dalam perjalanan tadi Nabi Ismail dikompor-kompori, diprovokasi lah pokoknya, biar supaya nih tidak jadi nih kok ngeten. Nabi Ismail, ya buat Nabi Ismail. Oh ini penting di kalau dari berapa kan mereka gunung Mina. Oh, nanti tak kon dulu tali barang kon dulu teman dengan ngetos. Besok barang nak please bisa tak besok ya. Bisa tobat. Dan kalau kan pada halus dibesake ngoten. Ngerti nek kon dulu tali kan kon dulu gaman. Itu dikapano. Dan ngetos. Kowe iki kok bakal iki apa disembelih tali kuwi mau kowe kok iki naleni kowe terus gambar niku ketinggi nyembelih kowe ngoten iblis iku sing ngono kan yang menunggu dadi orang tua tadi. Nah, terus Nabiullah Ismail menjawab ngeten. Lah bapak atau Nabiullah Ibrahim niku mau anane nyembelih kula niku perintah saking Allah napa nggih? Ya bae napa saking Nabiullah atau saking bapak kula kiamat. Iblis jawabnya nggih. Ini ku perintah Allah ngoten. Nah, ajeng karena mendengar jawaban iblis, jawabnya wong tuwa niku ngoten. Terus Nabiullah Ismail jawab gini, apapun itu kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan tetap melaksanakannya. Saya akan tetap patuh apapun itu, walaupun itu sulit atau walaupun itu sangat sakit terhadap saya. Ada sini gua kan disembelih pastinya itu kan sangat sulit, nggak mungkin semua orang tuh bisa ikhlas atau bisa mau kayak seperti itu kan, nggak semua orang bisa seperti itu.
Nah, itu Nabiullah Ismail terus terang kepada orang tua tadi sing berupa iblis niku berwujud manusia wong tuwek niku. Nah, mungel ngoten sanjang gitu. Pokoknya nek iku perintah Gusti Allah. Allah siap lahir batin ikhlas siap mengikuti apa itu perintah Allah. Gitu. Wis ra. Lek ngompor-ngompori wong tuwa gak kanggo ra isin. Dan sampai saat itu pun wong tua niku mau kalah, mau menyerah. Wong iblis itu ngono itu. Iblis ngoten niku, dia kalau menggoda manusia itu kalau lewat cara ini kok enggak mempan, lewat cara yang lain kan gitu. Supaya nih oke situ melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seorang hamba kan gitu. Nah, terus nyalain nggak nyalain pripun? Nabiullah ditoke Nabiullah Ismail kalian Nabiullah Ibrahim niku ditoke mawon. Nah, terus Nabiullah Ismail niku mau baleni wong tuwa baleni salah ngompor iki. Cari waktu iki kuman. Bocor desi. Cari waktu niku lah mulane terus nak wayah haji wonten sing namane membalang jumrah tapi membalang jumrah. Membelang apa bahasa Indonesia? Melempar, membelang. Enggak apa-apa. Wis ngoten niku. Membelang jumrah itu karena tafa'ulan tenggene Nabi Ismail alaihi salam melempar yang sepuh niku wong tuwa sing iblis berupa wong tuwa. Karena apa? Karena selalu menggoda, selalu ngeridu, ngudoni we. Wong wis jelas-jelas enggak mau mengikuti dia kok jadi ridho. Mantap iki we. Lah, ngoten. Singkat cerita langsung mawon. Terus Nabiullah Ibrahim kalian Nabiullah Ismail sampun ning kene pucuk gunung. Pucuk ning kene Mina niku wau. Lajeng Nabiullah Ismail didhawuhi oleh bapakipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dewi ngeten. Ngene lho, ngono. Gusti Allah niku maringi atau memberi wahyu tenggene kula, aku diberi wahyu oleh Allah itu untuk menyembelih kamu, untuk dijadikan kurban tenggene kurban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim terus terang ngomongi atau ngendikan wonten tenggene Nabi Ismail alaihi salam. Terus jawabanipun Nabi Ismail pripun? Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abadi duh bapak insun if'al ma tu'mar if'al panjenengan nglampahi monggo panjenengan nglampahi panjenengan kerjakan panjenengan lakukan ma tu'mar apapun itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya bahwa kula Nabi Ismail akan selalu sabar untuk menerimanya. Karena itu apa? Karena itu adalah wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak panjang enggak apa-apa ya. Soalnya kan peristiwa penting tenggene Islam iki wong ceritane dhuwur. Jenengan nak kurang ngeling-eling kan sae. Terus lanjut cerita Nabiullah Ismail ditidurkan lambung yang kanan ini ditidurkan terus ditorongke miring terus ditaleni kaki dan kedua tangannya ditaleni. Nah ketika ditaleni Nabiullah Ismail langsung mongel atau sanjang ngeten ngene Nabiullah itu Bapak nah memang niku perintah Gusti Allah memang itu perintah ya Allah kula mboten usah ditaleni kula nggih mboten bakal mlayu mboten kula kabur. Yose Nabiullah Ismail mau mboten enggak jadi ditaleni kedua tangannya dan kedua kakinya enggak jadi. Lanjut cerita Nabiullah Ibrahim langsung meletakkan pisau yang dibawa tadi yang gini gulunipun atau lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah ketika Nabiullah Ibrahim sudah meletakkan pisau atau parangnya tadi yang gini lehernya Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim gregeli
kemropok sorangan pisau ini sakit jatuh ya enggak jatuh sendiri karena apa ya berdek jenenge itu yang apa tidak apa nyembelih anaknya tetap kan ini berdek gak ono rasa pripun dan pripun kapasitasnya ada. Nah ini gamannya atau pisaunya jatuh terus pripun biasanya Nabi Allah Ismail mengenai Sanjang berkata gini, tuh bapak kalau panjenengan itu merasa syafaq atau melas kasihan jenenge yang sepatu gini anak gak tegel ngene niku. Nggih pun yang ditutupi mawon. Ditutupi kersane mboten ngertos wajah kula. Yang jenenge Nabi Allah Ibrahim melihat wajahnya anaknya yang mau sembuh tetap kan gak tega. Seorang bapak pasti gak tega. Nah itu dikenutup supaya tidak melihat wajahnya dan bisa meneruskan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu menyembelih lahirnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, singkat cerita besok pun ditutup tenan. Terus Nabi Allah Ibrahim bisa gesek lehernya Nabi Allah Ismail menggunakan pisau tadi tapi tidak terdes. Biasanya tidak terdes apa? Pikir Ketul. tidak ketul ini tidak terdes atau ketul tidak mempan tidak tegas oh ya tidak tegas betul padahal pisau niku mau tingginya kitab Mintune dipun ceritakan padahal pisau itu ketika dibelah tingginya jatuh sing sampul ageng ini menggunakan alat apapun itu tidak bisa pecah pisau niku bisa pecah tingginya jatuh niku ini kitab Mintune. Tapi kok bisa pisau itu enggak mempan atau tidak tegas ketul akhirnya Nabi Allah Ismail terus kayak apa gerangan pertanyaannya kan gitu tuh dia iso ngono gini nah itu pertanyaan seperti itu nah pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merasa pripun ya orang anu istilahnya ya ada emosi oh besok kok di gesek kok gak tegas ketone kok ini pesone besok tadi yang dibawa Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya dibuang. Lama segagi berapa? Kalau ayat Tiba-tiba lama segagi bisa begini. Ujuk-ujuk kalah. Tiba-tiba pisau tadi bisa ngomong. Kalau pisau bisa ngomong, pisaunya itu bisa ngomong. Di pisau yang dijual oleh Nabi Allah Ibrahim tadi bisa berbicara. Ngomongin pripun? rata tegel aku. Nanti ngetan apa yang ngetan? Apa ini? Ya Ibrahim, ana baina amro ini. Duh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi aku itu di antara dua perkara. Misalnya ngomong, ulun itu di antara dua perkara atau perkawis. Apa saja? Ngetan. Al-Khalilu fal-Khalilu yakulu itti'in. Al-Khalil yaitu panjenengan sangka kasih Nabi Muhammad alaihissalam ngakon atau nyuruh memerintah kuno supaya ngatok lahir atau mengutus lahirnya Nabi Muhammad. Tapi di samping itu wal jalinu yakulu la taqtu'i. Al-Jalil yaitu zat ingkang agung yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula supaya matakoi ketul atau tidak cerdas tenggene lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi itu di antara dua perkara Nabi Allah Ibrahim ngakon kula cerdas atau kula bisa ngetok lahir Nabi Allah Ismail, tapi Gusti Allah memerintahkan tenggene kula supaya kula mboten cerdas ndek ketul dhewe ngoten. Nah, niku pisone iki mung ngoten atau berkata itu tenggene Nabi Allah Ibrahim. Nah, tetap Nabi pisau niku mau tetap dia milih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketul seketika karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan besok juga pisau niku berkata ngeten. Dan apa yo pantes, apa yo tegel. Wong tenggene ketika kula tenggene lahir Nabi
Nabiullah Ismail itu tenggene keningnya Nabiullah Ismail itu terdapat Nur Muhammad. Terus insyaallah. Nah, atau nanti sekolah gak tegel. Ada Nur Muhammad tenggene keningnya Nabiullah Ismail kok apa tak putus lehernya Nabiullah Ismail kan gak mungkin. Ada Nur Muhammad di situ kok. Nah, karena alasan itu akhirnya pisau itu tidak pedas atau ketul seketika. Nah, terus dipun terangkan terus ada Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Qad sadaqta teman-teman wis benerake ing sira insyaallah ya ing sira ar-ru'ya ing impenmu. Jadi Allah itu sudah membenarkan apa yang selama ini dimimpikan Nabiullah Ibrahim, yaitu selama 7 hari 7 malam Nabiullah Ibrahim itu diimpeni supaya untuk menyembelih putranya. Nah itu Allah sudah membenarkan inna kadzalika najzil muhsinin, dan karena itu Allah akan membalas yaitu berupa kebaikan, kebagusan di akhirat. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Dan diteruskan lagi, dan Allah menebus putranya sing ape disembelih yang dibuat taqarruban ila Allah, yaitu Nabi Ismail wow bidzibhin 'azim, dengan sesembelihan azim kang agung. Yaitu singkat cerita ketika niku boten pedas tragedi ngoten niku mau, terus malaikat Jibril datang dengan membawa kambing niku. Terus Nabiullah Ismail enggak jadi disembelih, dan Allah mengganti atau menebus Nabiullah Ismail dengan seekor satu kambing. Dan pada akhirnya yang disembelih yaitu kambing, bukan Nabiullah Ismail. Nah, begitulah kira-kira kurang lebihnya peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan sampai saat ini umat-umat Islam di seluruh dunia setiap tanggal 10, setiap tanggal 11, 12, 13 itu do syiar semuanya, do nyembelih hewan-hewan kurban. Enten kambing, ada kerbau, ada onta, ada sapi. Dijus. Itu karena ada peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Terus ada pertanyaan lagi, coba dari peristiwa itu tadi kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran apa saja? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Sabar. Hah? Kurang sabar menurut tak jawabnya. Simpel. Kelas. Apa jenenge? Singkat, padat, dan menyebalkan sangat kecil ini. Menyenangkan jere. Ada beberapa hikmah yang kita ambil dari peristiwa yang dialami tadi. Yang pertama yaitu tadi Nabiullah Ibrahim diberi wahyu supaya untuk menyembelih putranya, walaupun itu sangat sulit bagi orang tua ketika ada perintah seperti itu, tapi ya Nabiullah Ibrahim tetap melaksanakannya, tetap menjalankannya. Nah itu contoh dari kita. Apapun itu, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebisa mungkin kita untuk mengerjakannya atau menjalankannya. Nah itu adalah pelajaran yang kita ambil. Yang kedua apa lagi? Yang kedua yaitu tadi ono wong tua iblis yang memimbu menjadi orang tua, nyalai nggoda Nabiullah Ismail tadi. Terus hikmahnya apa? Setiap kebaikan pasti ada godaannya, pasti ada godaannya. Nah, terus seberapa mungkin kita bisa keluar dari itu semua? Artinya apa? Ada Nabiullah Ismail tadi. Nah, emang itu perintah dari Allah. Ya tuh, silakan. Walaupun banyak sekali godaan. Nah, kita contohkan terhadap kita semua kados. Nah, rekan kita mencari ilmu, mondok ngeten iki godaane kedhit apa kathah kan? Sedikit atau banyak godaane dengan mondok ini. Kuatah gitu. Wakai pol. Motor,
terus HP, mana HP itu paling pol, terus apa mulai? Bal-balan. Sebenarnya tak mau itu, Malah ya Allah. tapi kalau itu itu ada sebuah godaan, orang itu kayak Nabi Muhammad Ismail tadi, digoda setan itu. Kok duwe? Jadi motor, HP kalau mau itu termasuk setan. Ya, tapi seberapa mungkin kita bisa keluar dari itu semuanya supaya apa? Supaya kita bisa menuntut ilmu dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi, aja bosan ya, jangan bosan ngomong gitu kita enak-enakan kok. Ada lagi, terus timbul pertanyaan seperti ini, loh, kenapa Allah menebus Nabiullah Ismail kok dengan kambing? Nah, ada timbul pertanyaan seperti itu. Gini tidak diganti nganggo tok, atau nganggo kebu sapi, apa banyak? Enak wedhus kok. Kenapa kok Allah menebusnya gantinya nganggo kambing gini? Nah, di sini ada dua jawaban. Yang pertama apa? Enak. Yang pertama tadi karena untuk membenarkan ucapannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Nabiullah Ibrahim itu kan seorang nabi atau rasul. Nabi atau rasul itu wajib yang namanya sidik. Jadi setiap perkataannya itu pasti benar, enggak mungkin berbohong. Tadi diceritakan sing awal mau pas wayah Nabiullah Ismail tangkep, Bapak, kalau tekan betul tali tampar, kalian betul gaman ki, jadi lah kok. Jawabannya dulu mau berbuat apa yang gede? Wedhus. Mau boleh wedhus. Dan kok nak umpama mboten sios ditebus utawa kok nak sing diganti tebusan nek malah banyak tak mau meneh. Banyak utawa Rembu. jam pitik dan lain sebagainya. Pokoknya kayak kambing. Loh, kok nak terus Nabiullah Ibrahim nek berbohong? Kan nggak mungkin. Padahal Nabi kok pas visit. Nabi itu mempunyai sifat wajib yang namanya sidik, perkataannya pasti benar dan tidak mungkin berbohong. Itu yang pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa kok ditebus menggunakan kambing? Karena kambing itu adalah kambingnya Habil bin Adam. Nabiullah Adam alaihissalam kan mempunyai putra Habil kali Qabil. Nah, pada zaman itu kan juga ada perintah kurban atau tak kurban ilallah. Jadi dua ini benda apa? Terus niku ditasarufi atau dibikin dalam peparek mendekatkan diri terhadap Allah. Nah niku sing Qabil niku betul kurma bosok ya ceritakan yang mana kurma ini bosok padahal kurma ini sing api-api itu kata tapi yang dibuat kurban kurma ini bosok. Nah yang Habil ini niku kurban ini menggunakan kambing. Nah, terus Allah mengangkat kambingnya Habil bin Adam alaihissalam niku wau terus nyembelih putrane niku wau sak putune nak ngisor niku soalnya Habil niku kan termasuk asdad termasuk berbaik lagi di jalur nasab mungkin juga antara Nabiullah Ibrahim niku munggah iso iki ya tak kabeh kalau kandungnya setuju kan lewat jalur Habil lewat jalur Nabiullah Adam alaihissalam tapi tergantung lewat Habil ke Qabil. Nah, Habil isae nek Qabil wong ibu Habil ki pol sak pol-pole. Anggere mriki ana sing duwe blek dikuandani kok gak gelem ngandel gak gelem nglampahi berarti tiga kalau kita terus turunane Qabil. Lewat jalur Qabil matane. Ini ngomong. Terus wonten keterangan annal khairu minal masjid, setiap kebaikan dari bebek awake dhewe niku. Nah, niku yang fa'ul aulad. Jadi anak turune bebek niku mau bisa mengambil manfaat dari itu semuanya. Itu dicontohkan kambingnya dari Habil bin Adam alaihissalam itu bisa bermanfaat untuk cucu-cucunya sampai mengisor itu Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, masalah itu mau tapi peristiwa kurban. Padahal yang ini bulan Dzulhijjah itu enggak cuma kurban tok. Wah, suwi gak apa-apa, seru kok. Ada di berbagai. Nah, di situ ada di samping ada peristiwa kurban dengan bulan Dzulhijjah juga ada banyak fadilah yang sangat
ageng banget, sangat besar, yaitu diantaranya puasa. Nah, puasa mulai tanggal setunggal, tanggal 1 sampai Yaumul Arafah itu fadilahnya sangat banyak banget, banyak sekali. Di antaranya apa? Ini hari pertama atau tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Di situ adalah di mana hari itu Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang berpuasa pada hari 1 atau hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, kita sponsornya ini kan. Supaya apa? Supaya jenengan-jenengan bisa puasa pada hari itu. Amin. Jenengan kurang dosa, dosanya diampuni insyaallah. Lah berarti jenengan kurang poso. Besok hari Ahad selanjutnya atau minggu lagi. Nah itu masuk hari 1 Alhamdulillah. Dzulhijjah. Pulau Ken, maksudnya Pulau Suwun sebisa mungkin puasa. Nah saya di program puasa Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai Yaumul Arafah. So, ono keistimewaan yang sangat besar sekali kok gak dilampahi langsung. Koyok kakean amal ya aku bos. Nggih. Wong sok kurang ngamal. Malah koyok kakean ngamal gak belum bos. Padahal mungkin ora lapo-lapo kerja yo enggak. Ayo puasa. Terus tak sampai mulai. Jadi ada lagi. Di hari kedua bulan Dzulhijjah, di situ adalah istajabahullahu doa Yunus alaihi salam. Di mana hari itu Allah menjawab atau mengijabahi doanya Nabi Yunus alaihi salam. Bisa keluar dari perutnya ikan. Mengek. Terus Nabi Yunus kan sempat tenggini perutnya ikan selama beberapa tahun. Ini di hari tanggal 2 bulan Dzulhijjah, Nabi Yunus itu bisa keluar dari perutnya ikan. Nah, maka barang siapa yang berpuasa pada hari kedua bulan Dzulhijjah, maka orang tersebut seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu tidak pernah tercampur dengan maksiat. Tor satu ini. Amin. Saat ini kira atau maksiat. So bisa. Ada dengan cuma poso ini bulan. Terus tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Ini jadi lebih poso ya. Poso nomor berapa? Insyaallah. Nggih, Ada nih. Reno dibatalkan jari. Lanjut di hari ketiga kita ceritakan keistimewaannya karena apa? Supaya dengan purun puasa pada hari itu. Di hari ketiga istajabah doa Zakaria alaihissalam. Terus Allah mengijabahi doanya Nabi Zakaria alaihissalam ini tanggal 20. Nah, barang siapa yang mau berpuasa di hari ketiga bulan Dzulhijjah, istajaballahu doa'ahu, maka Allah akan menjawab, maka Allah akan mengijabahi doanya orang yang mau berpuasa pada hari berapa tadi? Hari ketiga bulan Dzulhijjah. Istimewa kok ngoten kok Allah nglampahi. Rugi kan, rugi tenan. Lanjut, di hari keempat, meningkat waktu. Di hari keempat yaitu dilai hari di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, di situ barang siapa yang berpuasa hari keempat di bulan Dzulhijjah, Allahu anhu al-ba'sa wal faqra. Jadi Allah akan menafikan orang tersebut atau menjauhkan orang tersebut dari mara bahaya dan fakir. Tuh, jenengan serahkan fakir dak umur-umur. Jenengan serahkan no ciloko tablet atau cerai tablet tak kritis tak. Delapan libur. Enggak akan mengalami tragedi atau kejadian seperti itu. Karena apa? Karena jenengan mau berpuasa pada hari itu. Hari keempat itu istimewa banget. Lanjut di hari kelima. Di hari kelima di situ adalah hari di mana Nabiullah Musa alaihissalam dilahirkan. Yang kelima Dzulhijjah. Barang siapa yang mau berpuasa hari kelima, maka doa minan nifaqi aw min adzabil qabr. Maka Allah akan membebaskan orang tersebut dari sifat munafik. Wong kuwi wis bakal dicap munafik. Wa min adzabil qabri aw min adzabil qabri, atau dijauhkan dari siksa kubur. Belum ada siksa kubur ini malah dipenterioskan dengan sampai ngori-ngori. Wong
bakal rekoso ki wong sing urip nang ngene alam barzah alam kubur. Nah, awake dhewe nek belum poso ning ngene tanggal 10, tanggal 5, maka Allah selamatkan dari siksa kubur. Mun iki dhewe poso, iya teman koyo kakek ngamal kan. Kan ngoten. Nah, terus di hari ke-6 bulan Dzulhijjah, di mana hari itu adalah Allah membukakan kebaikan untuk Nabiullahnya, untuk nabi-nabinya, Nabi Allah. Di hari itu Allah membukakan itu. Dan barang siapa yang mau berpuasa di hari ke-6 bulan Dzulhijjah, maka yang berullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Maka Allah melihat orang tersebut dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, dan setelah itu Allah tidak akan menyiksa orang tersebut selama-lamanya. Loh, nah kan, ayo dilakukan. Istimewa kita sponsor kayak ini. Terus nak tidak sponsor berarti saya kakek ngamal. Ini saya mau komedi. Lanjut di hari ke-7 bulan Dzulhijjah, di mana hari itu adalah hari di mana Allah menutup atau mengunci pintu-pintu neraka jahanam. Itu ditutup di norium. Dan Allah membuka pintunya itu lagi hatta tambiya ayyam asyri, sehingga hari ke-10 bulan Dzulhijjah itu sudah lewat. Jadi nak tanggal 11 lagi dibuka itu. Nah, terus barang siapa yang berpuasa pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah, Allahu anhu salatina baban minal usri, maka Allah akan mengunci 30 pintu kesusahan di wong kuwi. Jane iki nak nganu ki angsal carane ki nak cara dinas iki yang ini ku jane ki wong ora patek duwe wong angil user kangelan barang ekonomi yang, tapi karena dia mau puasa pada hari itu, pintu itu tutup. Nah, wa fatahallahu, terus Allah membuka pintu 30 pintu minal yusri, pintu kemudian dibukakan oleh orang yang berpuasa pada hari ke-7 itu tadi. Terus di hari ke-8 yaitu dinamakan hari Yaumul Tarwiyah, hari Tarwiyah. Nah, terus apa? Nah, di situ sangat ngeri sekali halnya, yaitu dia minal ajri ma la ya'lamu illallah ta'ala. Jadi Allah memberi pahala yang pahalanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Serius, harus tahu. Jadi ngeri itu, sangat just. Tarbiyah ayo puasa. Untuk saya. Dan hari ke-9 yaitu dinamakan Yaum Arafah, hari Arafah. Terus ganjarannya apa? Jadi seorang yang puasa di hari itu, Allah akan melebur karena apa misalnya dimediatin wasal mustaqbil. Jadi Allah akan melebur dosanya 1 tahun yang telah lewat, dan dosanya orang yang mau berpuasa di Yaum Arafah 1 tahun yang akan datang. Oh hari itu dihati-hati, itu sampai di Singapura. Iya mana Apple. Jadi kalau Allah menanya kayak gini kok cuma poso. Nah ya termasuk komedi banget dong jadi hukum. Nah monggo kita sareng-sareng benjing kita mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Dzulhijjah supaya diberi nikmat sehat, waras datang, dan pada akhirnya kita bisa mengatah-ngatahkan atau memperbanyak amal tinggi bulan Dzulhijjah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan itu semata-mata dari saya sendiri dan yang lainnya. Apabila ada kelebihan, semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tekan yasin kula teratur doa. Dia kaum